Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Namirah bersama seluruh keluarga, Ketua Takmir dan seluruh pengurus, para jamaah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia bersama-sama dengan orang-orang yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita, dan sekarang kita sampai pada surat Ali Imran ayat 21 dan 22. Mudah-mudahan waktu yang disediakan 60 menit ya kurang-kurang sedikit nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, secara spesifik Bani Israel. Dan kebanyakan cerita tentang Bani Israel di dalam Al-Quran itu tidak enak ya. Membunuh, menyekutukan Allah, mengingkari para nabi, dan banyak dosa-dosa lain. Dan ternyata sejarah kelam orang Yahudi atau Bani Israel itu tidak hanya dulu, sampai hari ini. Sampai hari ini. Makanya ketika di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menceritakan bahwa kenapa kisah tentang Bani Israel itu kisah yang paling banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Memang kisah yang lain ada, tapi yang paling banyak kisah itu diulang-ulang ya tentang Bani Israel. Maka di tafsir Ibnu Katsir dikatakan ini menunjukkan betapa dalam sejarah hidup manusia ini nanti yang bikin rame dunia ini ya Bani Israel. Sampai hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat juga terkait dengan perang dengan orang Yahudi.
Jadi tidak akan selesai-selesai ini. Ya sampai hari ini juga tidak selesai-selesai. Itu. Nah, ini salah satu ayat yang berbicara tentang perbuatan orang-orang Bani Israel. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna bi ayatillah, yang kufur kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyina, dan orang-orang yang membunuh para nabi bi ghairi haqqin, yang membunuh nabi itu memang cara tidak benar. Wa yaqtulunal ladzina, dan membunuh orang-orang ya'muruna bil qisti, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, minan nas, di antara kebanyakan manusia yang bukan nabi, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita gembira kepada mereka, orang yang melakukan dosa-dosa tadi, bahwa mereka akan mendapatkan adzabin alim, siksa yang pedih. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, mereka itu yang merupakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan di atas tadi, habitat a'maluhum, sia-sia perbuatan mereka, fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, maupun di akhirat, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan atau penolong sama sekali. Para jamaah sekalian, sekilas yang pernah belajar ilmu nahwu sorof, kita perhatikan 3 perbuatan mereka yang itu semua adalah perbuatan dosa, ketiga-tiganya disebutkan oleh Allah dalam bentuk fi'il mudhari'. Coba diperhatikan ayatnya, sementara jangan melihat saya dulu. Perhatikan ayatnya. Innal ladzina yakfuruna, fi'ilnya fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyin, yaqtuluna fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti, yaqtuluna lagi. Yakfurun, yaktulun, yaktulun. Tiga-tiganya perbuatan jelek, tiga-tiganya fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sedang dilakukan dan akan terus terulang. Tidak hanya saat dia mengerjakan saja waktu itu, tapi mungkin saja terjadi besok atau seterusnya. Itu keterangan zaman atau waktu fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris, present continuous tense, sedang dan seterusnya. Apa maknanya? Jadi mereka-mereka ini yang nanti dalam tanda kurung itu orang-orang Yahudi, mereka akan seterusnya melakukan yakfurun. Tidak akan pernah mereka itu beriman kepada Allah, tidak akan mereka itu mempercayai Nabi Muhammad, tidak akan pernah mereka itu menerima ayat-ayat Al-Quran. Makanya hampir dipastikan, hampir ya, meskipun ada, sulit orang Yahudi itu pindah agama. Tidak hanya pindah ke Islam, ke agama lain juga sulit.
Kalau yang setiap hari kita saksikan di Indonesia ini, yang masuk agama Islam kebanyakan dari Kristen, apakah Katolik atau Protestan. Hindu, Buddha ada, yang Yahudi sulit. Apalagi Israel, sudah Yahudi Israel pula. Mereka di ayat ini dikatakan yakfurun, memang selamanya, meskipun ada yang dari Yahudi masuk Islam, ilmuwan besar masuk Islam. Kenapa mereka sulit untuk menerima Islam? Karena mereka merasa bahwa nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami orang-orang Israel ini adalah abnaullah, anak-anaknya Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasih Allah. Jadi perkembangan agama Yahudi itu lambat karena memang mengandalkan keturunan, mengandalkan nasab. Bahkan mereka tidak ingin ada orang lain masuk ke dalam agama Yahudi, tidak kepingin, belas tidak kepingin orang Yahudi itu. Kenapa? Karena bagi mereka, kami ini anaknya Allah, kami ini adalah pilihan Allah, kami tidak ingin ada orang lain masuk kepada kelompok kami. Kok nyimut gitu. Orang lain selain Israel itu ternak, dalam bahasa Ibraninya goyim, ternak. Ternak itu bagi kami dua, kalau tidak bisa dijadikan kendaraan kita tumpangi, ya kita bunuh untuk makanan, itu saja. Itu prinsip mereka. Kalau tidak bisa dijajah, ya dibantai, selesai. Begitu kitab Talmudnya mengatakan, itu pula yang dilakukan. Kalau tidak bisa dijajah, ya dibunuh, selesai. Coba, itu yang ada di pikiran Benyamin Netanyahu, yaitu yang ada di dalam otaknya Donald Trump, yaitu orang yang bukan keturunan Israel itu ya kalau tidak bisa dijajah ya dibunuh, selesai, tidak ada urusan. Makanya dalam prinsip mereka ibadatul ibad, ibadah yang pertama pakai hamzah, ibadatul ibad pakai ain, ibadah. Membunuh manusia selain keturunan Israel itu adalah ibadah bagi mereka. Membunuh manusia selain keturunan Israel adalah ibadah. Jadi semakin banyak membunuh, semakin ahli ibadah. Karenanya tidak ada yang digubris, mau dikecam, tidak ada gunanya. Dikecam itu tidak ada pengaruhnya. Mau diadakan gencatan senjata, berapa hari umurnya gencatan senjata? Kenapa? Karena orang Israel sedang beribadah dan tidak mau diganggu siapa-siapa. Itu prinsipnya. Ibadatul ibad, ibadah. Nah, itu Al-Quran sudah bilang, innalladzina yakfurun, mereka kufur, membenci, menolak, membunuh, menjajah, itu memang perbuatan mereka. Wa yaqtulunan nabiyyin, yaqtulun, membunuh itu ya pekerjaan sehari-hari. Dan tidak hanya perang sekarang di Palestina yang korbannya sudah 57.000 ya, dan bisa jadi lebih dari itu. Kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian kehidupan di Palestina. Rumah tidak punya, masjid tidak punya, sekolah tidak punya, yang ada pengungsian itu pun dibom, sakit tidak ada rumah sakit. Terus seperti apa hidup? Antri makanan dibom tiap hari. Karena mereka memang ibadahnya yaktulun,
Membunuh. Jangankan orang biasa. Ini coba Al-Quran mengatakan wa yaqtulunan nabiyyin. Dulu yang dibunuh itu nabi. Nabi saja dibunuh kok. Kurang apa? Nabi itu dibunuh. Kan ada deretan nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Di antaranya yang dari 25 nabi rasul itu ada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bapak anak dibunuh. Belum lagi nabi-nabi yang lain, puluhan. Kufur kepada Allah, membunuh para nabi, membunuh orang-orang soleh, biasa bagi mereka. Nabi saja dibunuh, apalagi yang levelnya di bawah nabi. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini 3 kejahatan besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, yang ini tidak hanya dulu, kecuali yang nabi sudah tidak ada lagi, tapi warasatul anbiya, para pewaris nabi tetap menjadi target pembunuhan orang Yahudi. Satu-satunya yang ditakuti orang Yahudi ya Hitler ya. Hitler dan Nazinya, karena punya sejarah kelam. Dulu dia lari dari Eropa dibantai oleh Hitler, sekarang malah balas dendam, kepingin membantai lagi ke orang lain. Dulu yang pernah dia jadi korban, sekarang jadi pelaku. Nah, itu ajaibnya dan menariknya karakter orang Yahudi. Dulu dia jadi korban, sekarang kepingin jadi pelaku. Pembantaian di muka bumi. Ini yakfurun, yaktulun. Kejahatan yang diungkapkan oleh Al-Quran dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini 3 dosa besar yang ada di ayat tadi. 1, kufur, yakfuruna bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, membunuh. Tidak hanya 1, 2, banyak. Nanti ada hadisnya. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Dan yang ketiga, membunuh para penyeru keadilan, kebaikan, menganjurkan agama Allah. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Ini. Kita kupas satu persatu ya. Para jamaah sekalian, kata kufur, kafaro, itu artinya secara bahasa dafana, menutup. Makanya ada istilah kafarat dalam bahasa kita, denda, penutupnya. Kafir itu artinya orang yang menutupi. Apa yang ditutupi? Fitrahnya. Fitrah manusia ini beriman kepada Allah. Nah, orang kafir itu menutupi fitrahnya sendiri, sehingga tidak mengenal Allah. Ada istilah kufur digandeng dengan kufur nikmat. Ya, aashkuru am akfur. Ketika Nabi Sulaiman mendapat banyak nikmat harta, dia sangat kaya. Nikmat ilmu, dia pintar berkomunikasi dengan manusia, jin, binatang. Nikmat kekuasaan, dia menjadi raja. Ketika semua itu diterima, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua pemberian Allah. Liyabluwani, Allah kepingin ngetes aku, aashkuru am akfur. Apakah aku
mau mensyukuri nikmat-nikmat ini atau justru aku kufur. Nah, kufur di sini bukan kok Nabi Sulaiman itu keluar dari agama Islam, tapi kufur nikmat, tidak mensyukuri. Nabi pernah cerita jalan-jalan di surga waktu Mi'raj. Saya melihat ke surga banyak orang miskin, yang mayoritas. Ya orang kaya juga masuk surga. Saya melihat neraka yang banyak wanita. Nyuwun sewu ibu-ibu. Kalau yang di sini ndak. Para sahabat bertanya, kenapa? Likufrihinna. Karena banyak wanita-wanita. Kenapa masuk neraka? Karena banyak wanita-wanita yang kufur. Apakah banyak yang murtad keluar dari Islam? Enggak. Kufur di situ bukan kufur keluar dari Islam, tapi kufrul ashir. Tidak bisa menerima kebaikan suaminya. Sehingga Nabi khawatir jadi fitnah, mendetailkan, lau ahsanta ilaiha dahran thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka syai'an qattu. Itu bukan kufur keluar dari Islam, tapi kok bisa dikatakan istri kufur terhadap kebaikan suami? Nabi mendetailkan, seandainya kamu wahai suami berbuat baik kepada istrimu 1 tahun penuh, diapii, dienjoy, dilomani, disayangi setahun penuh, kemudian suatu saat istrimu melihat kamu sekali saja berbuat keliru, apa kata istrimu? Sampeyan iki gak ono apike blas, Pak. Itu kufur. Maraat mingka syai'an qattu. Terjemahane piye iku nek gak ngono mau? Mara'aitu, aku tidak pernah melihat mingka dari kamu syai'an sedikit pun khairan qattu, apik satu saja ndak ada. Sampeyan niku gak ono apike, Pak. Itu kufur dalam bahasa hadis, tapi bukan kufur keluar dari Islam. Kufrul ashir, tidak bisa mengakui, menerima kebaikan suaminya. Hati-hati Bu nggih. Bu. Nggih. Ya, itu bahasa-bahasa yang maksudnya kufur. Nah, yang dimaksud di sini kufur itu kufur yang keluar dari Islam. Makanya ada 2 macam yang disebutkan tadi di ayat tadi, innalladzina yakfuruna bi ayatillah, kufur kepada ayat Allah itu maksudnya yang pertama ini, kufur ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu alam semesta, menganggap bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, atau alam ini ada yang menciptakan tapi bukan Allah. Kalau ada orang yang punya kepercayaan semacam ini, itu kafir. Atau kalau ada orang Islam yang mempercayai teori-teori Big Bang misalnya, atau teori-teori yang lain tentang penciptaan alam semesta ini, itu kafir. Yang menganggap bahwa alam semesta itu tidak ada penciptanya, ada dengan sendirinya, dengan proses yang aku gak paham, prosesnya macam-macam itu, tanpa ada campur tangan Tuhan, alam ini ada. Kalau ada orang yang mempercayai itu, kafir. Lah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya yakin, beriman seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala, titik. Nggak bisa ditawar. Nah, prosesnya ada. Bahwa gimana? Innas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Itu proses.
Fi sittati ayyam, itu proses. Tapi siapa yang memproses itu? Allah. Kita sebagai orang mukmin muslim percaya bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah itu Adam. Dari Adam Allah ciptakan Hawa. Dan memang Allah menciptakan dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. Keturunan Adam dan keturunan Hawa diciptakan dari air mani. Itu saja, selesai. Tanah, tulang rusuk, air. Yang selanjutnya air semuanya. Macam-macam airnya ya. Banyune butek ya dadi ngene iki, banyune bening dadi ngene iki. Nah itu. Nah, itu selesai. Bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ayatnya banyak, hadisnya banyak, dan yang menciptakan itu adalah Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Banyak. Nah, kalau ada orang yang percaya bahwa alam ini menurut teori ini, teori itu ada dengan sendirinya, itu batal keimanannya. Yang kedua, kufur itu juga kufur kepada ayat-ayat syariah. Yang tadi ayat-ayat kauniyah itu alam semesta ini, ayat-ayat syariah itu Al-Quran dan ajaran Al-Quran. Artinya mereka dikatakan kafir itu karena tidak menerima kebenaran Al-Quran atau sengaja merendahkan Al-Quran. Orang Yahudi percaya kepada semua nabi dari Adam sampai Musa. Isa anak zina, tidak mereka percaya nabi. Muhammad bukan dari keturunan Ishak, Yakub, tidak dipercaya. Itu orang Yahudi. Nabi itu sampai Musa tok. Datang setelah itu orang Nasrani. Orang Nasrani percaya nabi itu dari Adam sampai Musa sampai Isa tok. Muhammad tidak, karena bukan dari keturunan Israel. Itu yang percaya Isa sebagai nabi. Semakin kesini Isa Tuhan. Kita sendiri tidak paham itu asalnya manusia kok menjadi Tuhan itu gimana. Mestinya Tuhan itu kan punya prestasi. Allah Subhanahu wa ta'ala kan sebagai Tuhan yang kita sembah kan prestasinya banyak. Menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Nah, kalau mereka menganggap Isa itu sebagai Tuhan, prestasinya apa? Bukan Nabi Isanya ya. Keyakinan kepercayaan mereka. Meyakini, mempercayai Isa atau Yesus sebagai Tuhan, prestasinya apa? Menciptakan apa? Itu. Jadi mereka orang-orang Yahudi dikatakan yakfuruna bi ayatillah, kufur kepada ayat-ayat Allah, itu ya kufur kepada ayat-ayat kauniyah, kufur juga kepada ayat-ayat syariah. Ini tidak boleh terjadi pada umat Islam. Umat Islam tidak boleh percaya meskipun di SD SMP belajar bahwa asal usul manusia itu berasal dari apa itu? Teori evolusi itu. Dari kera. Tidak boleh. Meskipun itu wajib kita baca pada waktu SMP dan harus dihafal karena mau ujian dan nilainya bagus kalau sesuai dengan itu. Tapi itu tidak boleh diyakini. Itu pemikiran siapa itu? Charles Darwin, yang Darwin itu orang Yahudi pengikutnya Stalin, komunis. Dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Islam, menemukan teori-teori.
The Original of Species-nya dia tulis itu dalam buku, bahwa alam semesta itu ada dengan sendirinya, prosesnya adalah berkembang dari satu menjadi makhluk yang lain. Makhluk yang pertama, makhluk hidup di alam semesta ini ikan. Ikan hidupnya berenang, lama sekian miliar apa sekian juta dia menepi, tahun ya, menepi. Akhirnya kemudian dia mengenal daratan, mulai dia naik daratan, berubah menjadi makhluk lain. Protol, kemudian siripnya protol, sisinya protol, apanya protol, jadi makhluk yang hidupnya di pantai antara air dan daratan, kodok. Nah, kita ini juga pernah jadi kodok berarti itu. Ya. Hidup di dua alam katanya ya. Nah, setelah lama hidup kemudian dia tidak hanya dua kaki menjadi empat. Dia tidak hanya berjalan melompat, tapi berjalan dengan empat kakinya. Jadilah binatang akhirnya. Terus. Dan itu, evolusi itu menurut Darwin menuju kesempurnaan. Tambah sempurna, tambah sempurna. Nah, akhirnya muncullah itu istilah-istilah, kalau dalam foto-fotonya dulu di SMA itu kan seperti kera. Kemudian yang asalnya merangkak menjadi tegak, yang asalnya berbulu menjadi berkurang, dan seterusnya. Manusia pertama perwujudan dari proses evolusi tadi itu ternyata orangnya orang kulit hitam, tinggalnya di Afrika. Itu penghinaannya Eropa penjajah kepada bangsa-bangsa non berkulit putih, Afrika dan Asia. Ternyata itu manusia yang paling dekat dengan kera itu orang Afrika. Naudzubillah. Dari situ sudah jadi manusia, berubah menjadi kulitnya lebih putih, bentuknya lebih tegak, hidungnya lebih mancung, matanya membiru. Ternyata akhirnya mereka itu orang-orang Eropa. Ternyata ujung-ujungnya ke situ juga. Karena mereka merasa menjadi manusia paling terhormat, kemudian menjajah yang lain. Mereka menyebar ke Afrika, menjajah, menyebar ke Asia, menjajah, menyebar ke Amerika, nyebrang menjajah orang Indian, dan seterusnya dan seterusnya. Jadilah mereka orang-orang yang kufur terhadap agama Allah. Itu sejarah kita. Dan penjajahan paling lama di dunia adalah ketika orang Belanda menjajah kita, 350 tahun katanya itu ya. Lalu kita perangi, kita usir, kita bunuh, yang tersisa kita penjara, kita pulang. Nah, sekarang bal-balan kita undang lagi semuanya ke sini. Alhamdulillah ya. Yang kedua, masih ada waktunya ini Pak? Kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Yang kedua, kejahatan mereka membunuh banyak nabi sekaligus. Yang ketiga, ini saya menemukan hadis ini ya baru-baru ini ya, baru baca-baca di tafsir Ibnu Katsir. Sebagian ada yang mengatakan hadisnya ini dhaif, sebagian tetap sahih. An Abi Ubaidah Amir bin al-Jarrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, qatalat Banu Israil, Bani Israel itu sudah membunuh salasatan wa arba'ina nabiyan, 43 nabi. Coba, nabi ini, kelasnya nabi ini, 43 orang nabi. Kurang jahat apa? Kurang sadis apa? Ini nabinya, orang mulia, orang yang diutus oleh Allah untuk
menyampaikan kebenaran kepada mereka, justru mereka bunuh. Kurang zalim apa mereka ini? Min awwali naharin, pada waktu pagi, ya, fi sa'atin wahidah, pada saat yang bersamaan. Sekali bunuh itu 43 nabi. Kalau sekarang ngebom rumah sakit 1000 meninggal, tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada apa-apanya bagi mereka. Faqama mi'atu rajulin wathna asyara rajulan min ubadi Bani Israel. Setelah itu bangkitlah 112 orang ahli ibadah Bani Israel. Setelah mereka melakukan kejahatan besar dengan membunuh puluhan nabi, ada orang-orang baik di antara mereka. Ada ahli ibadah, memberi nasihat. Fa'amaru, orang yang 112 ini menyuruh man qatalahum bil ma'ruf, menyuruh taubat, menyuruh beramal soleh, khususnya kepada para pembunuh nabi tadi. Suruh kembali ke jalan yang benar. Wa nahauhum anil mungkar, mencegah mereka dari perbuatan kemungkaran, ya, memperbaiki masyarakatnya. Fakutilu jami'an. Coba 112 orang soleh yang mengajak mereka istighfar, yang mengajak mereka taubat, yang mengajak mereka menyadari kesalahan besar masa lalu, mengajak mereka untuk berbuat baik, itu kutilu jami'an, semuanya dibunuh habis. Kapan? Min akhirin nahar, di sore hari. Paginya membunuh 43 orang nabi, sorenya itu membunuh 112 ulama fi dzalikal yaum, pada hari yang sama. Kurang bejat apa sejarah mereka? Ya. Wa humul ladzina dzakarallahu azza wa jalla, mereka inilah yang disebutkan oleh Allah, ya, yakni qaulahu ta'ala, yang disebutkan Allah pada ayat yang malam ini sedang kita baca. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, ini orangnya. Mereka ini para jamaah sekalian dari keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 2, 1 Sarah, 2 Hajar. Sarah ini melahirkan putra namanya Ishak, nabi yang mereka bunuh juga. Ishak punya anak namanya Yakub, nabi juga. Nah, Yakub ini garis miring nama lainnya Israel. Bani Israel itu anak keturunan nasabnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, di antaranya adalah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dari keturunan ini banyak sekali nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu nabi yang terakhir.
Semua ini garis keturunan Israel. Nah, dari istri yang kedua yaitu Hajar lahir Nabi Ismail. Nah, karena Yakub tetap berada di Palestina dan sekitarnya, Ismail berada di Mekah dan sekitarnya. Dari Ismail ini juga lahir orang-orang soleh. Terakhir yang menjadi nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini, Nabi Muhammad ini keturunan Ismail. Tadi saya katakan kalau Bani Israel mengakui nabi itu dari Adam sampai Musa, Isa dan Muhammad bukan nabi. Datang lagi orang Nasrani mengakui nabi itu dari Adam sampai Isa, Muhammad itu bukan nabi. Kalau kita umat Islam, semuanya itu para nabi, para rasul, utusan Allah yang semuanya wajib kita imani. La nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak kita pisah-pisahkan satu di antara mereka. Tidak, semua adalah para nabi, para rasul. Sehingga Nabi Isa alaihissalam menurut kita nabi, menurut orang Nasrani Tuhan. Di situ bedanya. Dulu orang-orang Nasrani menyebutnya Isa al-Masih, sekarang Yesus. Lihat kalender. Dulu kalender kita itu tertulis kenaikan Isa al-Masih, sekarang sudah enggak, kenaikan Yesus Kristus. Sebab kalau Isa al-Masih sama dengan kita, cuma mereka menganggapnya Tuhan. Nah, ini sekali lagi Allah mengenalkan kita dengan orang-orang Yahudi ini dalam rangka agar kita satu, tahu sejarahnya mereka seperti apa, siapa mereka, sehingga nanti kita mensikapi mereka sama persis dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Coba militansinya orang-orang Israel itu, meskipun itu bukan tanahnya, dia datang ke situ merebut tanah orang, lalu membuat negara yang nama negaranya itu nama nabinya. Coba luar biasanya. Israel itu kan nama nabinya, membuat nama negara, dan nama negara itu namanya nabi. Kan tidak ada negara di dunia ini yang namanya Muhammad, kan tidak ada. Ya tidak apa-apalah nama, tapi itu menunjukkan betapa ekstrim banget orang Yahudi itu. Ya meskipun itu sebuah pengakuan, sebuah penjajahan, iya, memang begitu. Tapi militansi mereka itu seperti itu. Negara kecil yang penduduknya kurang lebih 15 juta, tapi membuat negara-negara di sekitarnya tidak berkutik apa-apa, tidak bisa berkutik. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segera diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memenuhi harapannya Pak Jalil tadi. Ya, kurang-kurang dikit tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.